Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Sulaiman, NPM 06932. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika terstruktur dan jelas. DFD merupakan alat bantu dan menggambarkan atau menjelaskan sistem-sistem jalan logis. Adapun kesatuan luarnya merupakan kesatuan lingkungan di luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Arus datanya ini mengalir di antara proses simpan data ke satuan luar. Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Prosesnya yaitu ada simpan data. Simpan data merupakan simpan data yang dapat berupa suatu file atau database di sistem komputer, suatu arsip atau catatan manual, suatu kontak tempat data atau di meja seseorang, suatu tabel, dan kelima ada suatu agenda. Di dalam DFD terdapat 3 level, yaitu diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Fungsi dari DFD sendiri adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk mengatur sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional. Yang kedua, DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dan yang terakhir, DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Dengan konsep dekompresi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem. DFD logis adalah representasi grafis dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan keluar proses tersebut. Keuntungan DFD logis dibandingkan DFD fisik adalah memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi yang dilakukan sistem. Perlu diperhatikan dalam keterangan dalam tabel lingkaran simbol proses, misal menerima pembayaran, mencatat penjualan, membandingkan kas, dan daftar penerimaan persiapan sorotan. Aliran data yaitu pembayaran, cek, kas, dan kartu kredit. Usulan dari analisis berupa DFD dalam bab 4 beberapa hal ini umum yang dapat diperhatikan. Desain baru tersebut adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu, master detail update, meminimalkan tugas-tugas yang tidak penting, menghilangkan tugas-tugas yang duplikat, menambahkan proses baru, meminimalkan proses input, menetapkan bagian mana yang dikerjakan komputer dan mana yang harus dikerjakan manual. Lalu kita masuk ke contoh kasus sederhana DFD. Di sini dari pelanggan melakukan permintaan pemesanan ke pengelola pemesanan. Lalu pengelola pemesanan mengkonfirmasi ke pelanggan. Lalu pengelola pemesanan memasukkan data pelanggan ke pelanggan, memasukkan data pemesanan ke pemesanan. Lalu yang kedua mengirim pemesanan, yaitu mengupdate pemesanan. Lalu pada objek taksi, ada update taksi, yaitu kita mengirim pemesanannya menggunakan taksi. Lalu ada sopirnya, identitas penumpang, itu sopirnya. Lalu sopir status dan lokasi sopirnya untuk ke mengakses status taksi. Lalu
lalu status dan lokasi terakhir taksinya. Nah, kita neta status taksi ke objek taksi, dimana nanti taksi ini bila memang kosong, informasi ke membuat laporan. Kalau taksinya sudah ada penumpang, kita mengirim pesan ke pengirim pesan, lalu kita update lagi ke sopirnya lagi mengelola taksi, status taksi, lalu kita ke taksi lagi bila sudah ada yang menunjukkan kosong. Taksi ini mengirim laporan ke pembuat laporan, lalu pemesan mengirim data ke detail pemesanan, ke pembuat laporan, serta pelanggan juga mengirim detail pelanggan untuk dibuatkan laporan. Lalu laporan akan disampaikan ke manajer. Sampai di sini dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.